Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 5. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pada halaman 22 yaitu tentang pengaruh perjanjian Hudaybiyah terhadap perkembangan Islam. Pada pertemuan ini kita akan membahas pada halaman 23 yaitu tentang hikmah dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nah, tapi sebelum itu saya ulangi sedikit materi kita di halaman 22 ya, yaitu tentang pengaruh perjanjian Hudaybiyah terhadap perkembangan Islam. Nah, kita ketahui bahwasanya perjanjian Hudaybiyah ini sangat berpengaruh kepada perkembangan agama Islam, yaitu agama Islam semakin kuat dan berkembang. Nah, pada awalnya kaum muslimin menganggap perjanjian Hudaybiyah ini hanya akan merugikan kaum muslimin, tetapi ternyata sebaliknya. Perjanjian Hudaybiyah itu malah sangat menguntungkan kaum muslimin, dan dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, agama Islam semakin berkembang, agama Islam semakin kuat. Bahkan yang semakin hancur itu adalah kaum kafir Quraisy. Ketika perjanjian Hudaybiyah, mereka mengalami suatu kemunduran yang sangat luar biasa, yaitu pada bidang perdagangan. Karena dari pihak kaum kafir Quraisy itu ada dua kubu. Ada kubu yang menerima perjanjian Hudaybiyah dan ada kubu yang tidak menerima perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang tidak menerima perjanjian Hudaybiyah inilah yang senantiasa mengancam, yang senantiasa mengganggu proses perdagangan para saudagar kaum kafir Quraisy. Nah, jadi kaum kafir Quraisy sendiri yang mengajukan kepada Nabi bagaimana kalau perjanjian Hudaybiyah tentang pelarian dibatalkan saja. Akhirnya dibatalkan, diterima oleh Nabi SAW. Mungkin itu sedikit tentang materi kita minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi kita di halaman 23. Hikmah dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Perhatikan bukunya baik-baik. Kaum muslimin pada masa itu telah membuktikan bahwa perjanjian Hudaybiyah merupakan sebuah kemenangan yang besar yang semakin mengukuhkan penyebaran agama Islam di Jazirah Arab. Adapun hikmah dari disepakatinya perjanjian tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan perjanjian Hudaybiyah, kaum kafir Quraisy mengakui kedudukan kaum muslimin. Nah, sudah jelas. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, secara langsung kaum kafir Quraisy telah menganggap adanya agama Islam dan telah mengakui kedudukan dari agama Islam dan kaum muslimin. Rasulullah SAW dan kaum muslimin bukan lagi penduduk Mekah yang terusir, melainkan kaum yang berdaulat dan memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, jadi kaum muslimin bukan lagi dianggap sebagai kaum yang pemberontak, bukan lagi dianggap sebagai kaum yang terusir, tetapi kaum muslimin di Mekah sudah dianggap sebagai kaum yang berdaulat dan memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, yang kedua, perjanjian Hudaybiyah memberi jaminan keamanan dan ketenangan bagi kaum muslimin maupun kaum kafir Quraisy. Sudah jelas, perjanjian Hudaybiyah memberikan jaminan keamanan kepada kedua belah pihak, yaitu kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Karena isi perjanjian yang pertama, ada yang masih ingat? Tidak saling menyerang selama 10 tahun. Berarti ada jaminan keamanan dan ketenangan.
Mereka sudah sepakat untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Kesepakatan ini memungkinkan kaum muslimin beristirahat dari peperangan panjang yang melelahkan jiwa dan raga mereka. Karena sebelum ada perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy ini selalu ada masalah. Kaum kafir Quraisy yang senantiasa membuat masalah kepada kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy yang senantiasa mengancam kaum muslimin, mengancam untuk dibunuh, mengancam untuk disakiti, dihina, dicaci kaum muslimin ketika itu. Tapi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, tenang, tidak ada lagi peperangan panjang yang melelahkan kaum muslimin. Yang ketiga, dengan adanya kesepakatan damai ini memungkinkan kaum muslimin dan kaum musyrik di Mekah maupun Madinah bergaul dengan leluasa. Nah, kaum muslimin dan musyrik bebas bergaul dengan leluasa. Bebas bersekutu dengan siapapun. Perjanjian yang keempat itu ya. Dengan demikian kaum muslimin bebas mengekspresikan akhlak dan perilaku kehidupan mereka setelah beriman. Jadi siapapun ketika itu bebas untuk melakukan apa saja. Mereka mau belajar tentang Islam, mereka belajar akhlak tentang Islam, kemudian mengekspresikan akhlaknya, perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, tidak masalah. Karena sudah aman, tidak ada peperangan selama 10 tahun, bebas untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kaum musyrikin pun bisa menyaksikan keindahan akhlak kaum muslimin. Yang keempat, masa-masa perdamaian ini banyak memberikan kesempatan kepada kaum kafir Quraisy untuk lebih mengenal agama Islam dan akhirnya banyak di antara mereka yang memeluk Islam. Jadi dari perjanjian Hudaybiyah ini banyak kaum kafir Quraisy itu sedikit demi sedikit banyak yang mengenal Islam. Dan pada akhirnya mereka memeluk agama Islam. Nah, di antaranya adalah Khalid bin Walid, Amr bin As, serta Utsman bin Talhah. Nah, itu orang-orang yang masuk Islam itu sedikit daripada orang-orang yang masuk Islam pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Yang terakhir, orang-orang lemah yang telah memeluk agama Islam di kota Mekah mulai berani menampakkan keislamannya secara terang-terangan. Sudah berani orang-orang ketika itu menampakkan keislamannya. Kalau sebelum ada perjanjian Hudaybiyah, wah, tidak ada yang berani. Karena siapa yang menampakkan keislaman, siapa yang ketahuan memeluk agama Islam, maka akan disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Tapi setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, orang-orang bebas untuk menampakkan keislamannya tanpa ada siksaan, ancaman, dan lain sebagainya. Mungkin itu anak-anak pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.